Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini kita ada pekerjaan friction oil ini dengan keluhan sekringnya itu sering putus dan kondisinya diawali dengan meleleh ya. Awalnya meleleh, kemudian lama kelamaan putus, dan untuk sekringnya ini cukup boros, sering putus. Dan coba kita lihat ini yang sudah kita usahakan. Yang pertama adalah kita cek untuk kemungkinan dari cepat putusnya sekring itu bisa dari karena konslet atau short, ataupun karena ampere dari sekring yang digunakan ini terlalu kecil. Nah, untuk standar motor friction oil ini sekring yang dipakai adalah 20 ampere. Nah, ini adalah sekring sebelum saya ganti. Ini sekring ketika datang ke bengkel ini ini yang dipakai ya, karena saya berpikiran rumah sekringnya yang kurang bagus. Ini saya ganti dengan kualitas yang lebih bagus, dan ternyata setelah kita coba, ini yang lama ini menggunakan sekring 10 ampere. Nah, pakai 10 ampere ya, 10 ampere. Padahal untuk friction itu standarnya adalah 20 ampere atau bisa juga 15 ampere. Jadi kalau standar bawaan motor itu adalah 20 ampere. Kemudian saya beranggapan ampere yang digunakan sekring ini kurang besar, sehingga saya ganti ke yang 15 ampere. Kita buka dulu. Ini kita ganti yang 15 ampere. Ya, 15 ampere. Setelah kita pasang rumah sekring yang baru, ini sudah tidak panas. Yang tadinya menggunakan sekring yang lama ini kalau dipegang panas, dan ini bisa dilihat ini sampai leleh. Untuk sekring yang lama ini sampai leleh. Nah, karena ampere yang digunakan adalah kecil. Nah, kemudian setelah kita telusur mulai dari pencarian kabel yang short, yang konslet, kita tidak menemukan adanya kabel yang konslet. Nah, kita berpikiran, setelah saya nyalakan beberapa lama, motor ini mati, dan setelah saya cek, akinya ini ngedrop. Akinya ngedrop. Jadi ini yang menjadi titik terang saya. Ngedropnya aki ini saya cari terlebih dahulu. Dan ternyata ketemu untuk penyebab akinya cepat drop. Itu adalah berasal dari
lampu utama yang dipakai ini wattnya terlalu besar. Jadi standar bolam Viction itu adalah 12 volt 35 watt. Bolam H4 dengan spek 12 volt 35 watt. Nah, ini yang dipakai ini adalah terlalu besar wattnya. 12 volt 100 watt garing 90 watt. Ini 3 kali lipat dari besar watt standar untuk motor Viction. Ini yang menyebabkan sekringnya cepat putus, panas, leleh. Yang kedua, aki cepat tekor. Karena untuk Viction ini penerangannya adalah menggunakan sistem DC ya. Jadi kemampuan aki ini melebihi beban yang seharusnya. Yang seharusnya memikul beban 35 watt, ini dikasih 100 watt. Jadi kemampuan aki untuk menyaplai ini terkuras di penerangan lampu depan. Selain itu juga mengakibatkan sekringnya cepat putus karena terlalu panas menerima beban dari bolam yang terlalu besar. Ini kita lihat ya untuk lampu yang dipakai. Ini sudah saya lepas kepala lampunya. Kemudian kita lihat untuk lampu yang dipakai. Untuk melepas bolam kita buka dulu bank ini. Jangan sampai hilang terlepas untuk pengancingnya. Dan bolanya kita ambil. Nah, bisa dibaca di sini untuk bolam yang dipakai. Ini terbaca 12 volt 100 garis miring 90 watt. Nah, di sini ini bisa dilihat. Nah, ini 12 volt 100 garis miring 90 watt. Ini adalah terlalu besar. Kemudian akan kita ganti dengan bolam standarnya 35 watt. Kita ganti yang standar ya. Ini 35. Ini bisa dilihat di sini. Setelah kita buka bungkusnya, kameranya kurang jelas. Nah, di sini kita ganti ke 35 watt. Dan kita pasang ke bolam, ke batok lampunya. Ini sudah kita pasang ya untuk bolam barunya 35 watt. Sekarang kita pasang ke motor. Setelah kita ganti lampunya, kita coba nyalakan. Akhirnya sudah nggak kuat, kita engkol dulu. Kita nyalakan beberapa lama ya, terus kemudian kita cek untuk sekringnya apakah masih terasa panas dan apakah akinya juga akan drop lagi setelah kita ganti lampu. Harapannya dengan kita ganti lampu yang standar, maka aki ini tidak cepat tekor.
Jadi bisa ngisi lagi setelah kita nyalakan mesin untuk beberapa waktu. Jadi di sini kita akan jelaskan bagaimana cara menentukan besarnya ampere sekring yang pas untuk kebutuhan motor. Jadi kita nanti akan pakai rumus bagaimana perhitungannya. Kita ambil contoh di motor fiction tadi itu menggunakan bolam dengan daya atau dengan watt 100 watt. Jadi nanti kita akan masukkan ke dalam rumus sekring berapa ampere yang cocok untuk menerima beban 100 watt dari bolam lampu. Jadi untuk rumus dari sekring atau fuse itu adalah I arus kali 2. Sedangkan untuk rumus daya disimbolkan dengan P adalah V kali I. P adalah daya, V adalah tegangan volt, I adalah arus ampere. Nah, kemudian untuk contoh yang di fiction tadi adalah bolam yang dipakai adalah 100 watt. P sama dengan 100 watt. 100 watt. Kemudian kita masukkan di sini untuk rumusnya. P-nya adalah 100. Kemudian V-nya adalah tegangan itu 12 volt. Kemudian I ini yang akan kita cari ampernya. Untuk mempermudah untuk mencari I, kita buat simbol segitiga ya untuk mempermudah rumus perhitungan. Di sini P, di sini V, dan di sini I. Jadi maksudnya adalah ini untuk rumus mencari I-nya, dimana sesuai rumus di sini P sama dengan V kali I. Ketika kita akan mencari V volt, maka rumusnya adalah P dibagi I. Sebaliknya ketika kita akan mencari I, maka rumus yang dipakai adalah P dibagi V. Jadi segitiga ini untuk mempermudah rumus pembagian ya. Nah, kita masukkan di sini. Kembali lagi ke sini. Ketika kita akan mencari arus, maka rumus yang dipakai adalah P per V. Maka di sini ditulis I sama dengan P per V sama dengan 100 dibagi 12. Ini ketemunya kalau kita pakai kalkulator 8,3 ampere. Nah, sedangkan di sini rumus dari sekring fuse adalah I kali 2. I-nya sudah ketemu di sini. Ini I. I-nya sudah ketemu 8,3 ampere. Kita masukkan ke rumus sekring. Ini 8,3 kali 2 sama dengan 16,6 ampere. Ini yang cocok untuk kebutuhan sekring. Nah, sedangkan motor fiction tadi datang sebelum kita perbaiki itu menggunakan sekring 10 ampere yang seharusnya dengan beban 100 watt itu seharusnya menggunakan 16,6 ampere.
Jadi ini alasannya kenapa sekringnya meleleh dan lama-lama dia menjadi putus, jadi boros sekring. Karena sekring yang digunakan ini tidak bisa menerima beban yang terlalu besar ya. Nah, kemudian kita akan hitung setelah kita ganti lampu yang baru, lampu yang standar. Lampu standar dari Vixion itu adalah 35 ampere. 35 ampere. Kita masukkan 35 watt. 35 watt. Kita masukkan ke rumus sini, P sama dengan V kali I untuk mencari I. Maka di sini P sama dengan V kali I. P-nya adalah 35. Kemudian V-nya adalah 12 dikali I. Maka I sama dengan 35 dibagi dengan 12. Kita cari dengan kalkulator. Setelah kita hitung dengan kalkulator, ini ketemunya adalah 2,9 ampere. Kemudian kita masukkan ke rumus fuse. Fuse sama dengan I kali 2 sama dengan 2,9 kali 2 sama dengan, ketemunya adalah 5,8 ampere. Jadi dengan lampu standar 35 watt ini kita cukup menggunakan sekring 5,8 ampere. Cuman di motor itu kan tidak cuman lampu yang menjadi beban, masih banyak lagi beban-beban yang harus ditanggung sekring. Jadi di Vixion itu menggunakan sekring standarnya adalah 20 ampere. Ini ditambah beban selain lampu. Nah, demikian untuk perhitungan cara pemilihan sekring yang tepat untuk kebutuhan motor. Kita lihat untuk pengisiannya. Ini ketika stasioner ini normal di 12,4 12,3. Yang sebelum lampu kita ganti, kondisi stasioner pengisiannya di 9 sampai 10 volt saja, tidak mencapai 12 volt. Itu kondisi stasioner. Sekarang kita gas. Kalau kita gas naik ya, jadi untuk pengisian normal. Jadi setelah kita ganti lampu yang standar, pengisian sudah normal dan diharapkan akinya ini sudah bisa ngisi lagi dan tidak tekor-tekor. Kita coba matikan mesinnya dan kita coba start, apakah double starternya masih kuat ngangkat. Kita matikan. Nah, double starternya sudah bisa ngangkat ya, artinya aki ini sudah normal, pengisian normal. Hanya dengan mengganti lampu yang standar, semuanya menjadi normal. Aki sudah tidak tekor, kemudian
sekringnya juga tidak terasa panas setelah kita nyalakan beberapa lama. Ini adem-adem saja ya, tidak panas, kabelnya pun juga adem. Jadi selesai permasalahan. Bagi para pengguna Vixion atau motor lain dengan sistem penerangan lampu depan DC, hati-hati ketika menggunakan spek lampu. Jangan gunakan lampu yang terlalu besar dari standarnya karena akan berakibat untuk akinya cepat tekor, kemudian sekringnya juga cepat leleh, yang lama-kelamaan akan putus. Demikian tips dari kami, semoga bermanfaat.